Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi Bisnis Digital semester 5. Kali ini kita akan kuliah mata kuliah Startup Company dalam pembahasan aspek pemasaran di sesi yang ketiga ini. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Pengertian aspek pemasaran. Aspek pemasaran dibutuhkan untuk membantu pemilik bisnis dalam melakukan pemetaan pasar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aspek pemasaran merupakan bagian penting dalam bisnis yang wajib dipahami. Aspek pemasaran ini sangat dibutuhkan, khususnya untuk mengetahui bagaimana keadaan pasar terhadap produk yang dibuat oleh institusi bisnis. Aspek pemasaran merujuk pada berbagai faktor dan elemen yang terlibat dalam proses perencanaan, pengembangan, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau layanan kepada konsumen. Ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan memahami pasar, memenuhi kebutuhan konsumen, dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Aspek-aspek pemasaran membantu perusahaan untuk mencapai tujuan mereka dalam menjual produk atau layanan mereka dengan cara yang efisien dan efektif. Kemudian kita membahas mengenai tujuan aspek pemasaran. Tujuan dari aspek pemasaran adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan dalam menjual produk atau layanan kepada konsumen. Berikut ini adalah beberapa tujuan utama dari aspek pemasaran. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Salah satu tujuan utama pemasaran adalah meningkatkan jumlah penjualan produk atau layanan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan volume penjualan. Tujuan kedua adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Aspek pemasaran bertujuan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi konsumen. Dengan demikian, perusahaan dapat menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Tujuan ketiga adalah membangun citra merek. Pemasaran bertujuan untuk membangun citra merek yang positif dan kuat di benak konsumen. Ini membantu dalam menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan dan membedakan produk dari pesaing. Tujuan yang keempat adalah menciptakan awareness. Pemasaran bertujuan untuk menciptakan kesadaran atau awareness di kalangan konsumen tentang produk atau layanan yang kita tawarkan. Dengan meningkatkan kesadaran, perusahaan dapat menarik perhatian pelanggan potensial. Ini untuk menanamkan kesadaran tentang produk di benak konsumen, sehingga apabila mereka membutuhkan barang
sesuai dengan produk yang kita tawarkan, mereka akan langsung teringat kepada produk kita, bukan produk pesaing. Tujuan kelima adalah menghasilkan keuntungan. Pemasaran memiliki tujuan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan. Dengan menciptakan permintaan yang kuat dan efisien dalam mengelola biaya pemasaran, perusahaan dapat meraih hasil finansial yang positif. Tujuan keenam adalah membangun loyalitas pelanggan. Melalui aspek pemasaran, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan memberikan pelayanan yang baik dan produk berkualitas, perusahaan dapat menciptakan loyalitas yang akan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis. Tujuan ketujuh adalah memenangkan persaingan. Pemasaran membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan dengan cara menciptakan strategi yang kompetitif. Dengan memahami tren pasar dan mengidentifikasi keunggulan bersaing, perusahaan dapat memenangkan persaingan di pasar. Tujuan yang kedelapan adalah meningkatkan pangsa pasar. Aspek pemasaran bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar perusahaan dengan cara menarik lebih banyak konsumen dan meraih posisi yang kuat di dalam industri. Tujuan ke-9 adalah mendukung pertumbuhan bisnis. Pemasaran yang efektif dapat membantu perusahaan mengembangkan bisnisnya melalui ekspansi produk, diversifikasi, atau penetrasi pasar yang lebih dalam. Dan tujuan yang ke-10 adalah mengukur dan evaluasi kinerja. Pemasaran juga memiliki tujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja strategi pemasaran yang telah dilakukan. Ini membantu perusahaan untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Setelah kita membahas tujuan aspek pemasaran, sekarang kita bahas komponen aspek pemasaran. Berikut 6 marketing aspek yang wajib diketahui untuk mengembangkan bisnis. Komponen yang pertama adalah strategi marketing. Marketing aspek pertama yang wajib diketahui untuk mengembangkan bisnis adalah strategi marketing. Strategi marketing mengacu pada keseluruhan rencana permainan bisnis untuk menjangkau calon konsumen dan mengubah mereka menjadi pelanggan produk atau layanan mereka. Strategi marketing ini berisi proposisi nilai perusahaan, pesan merek utama, data tentang demografi pelanggan sasaran, dan elemen tingkat tinggi lainnya. Strategi marketing yang menyeluruh mencakup 4P marketing, yaitu produk, price atau harga, kemudian place atau tempat, dan promosi.
Tujuan akhir dari strategi marketing adalah untuk mencapai dan mengkomunikasikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atas perusahaan pesaing dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Baik itu desain iklan cetak, kustomisasi massal, atau kampanye di media sosial. Aset marketing dapat dinilai berdasarkan seberapa efektifnya mengkomunikasikan proposisi nilai inti perusahaan. Riset pasar dapat membantu memetakan kemanjuran kampanye tertentu dan dapat membantu mengidentifikasi audiens yang belum dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bottom line dan meningkatkan penjualan. Komponen yang kedua adalah riset pasar. Marketing aspek atau aspek pemasaran kedua yang wajib diketahui adalah riset pasar atau marketing atau market research. Marketing research ini merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan kelayakan layanan atau produk baru melalui riset yang dilakukan secara langsung dengan konsumen yang dianggap potensial. Riset pasar dapat membantu sebuah bisnis untuk menemukan pasar yang akan disasar sehingga mendapatkan pendapatan dan umpan balik pendapat dan umpan balik atau feedback dari konsumen tentang minat mereka terhadap produk atau layanan. Riset yang dilakukan ini dapat dilakukan secara internal, yakni langsung oleh perusahaan itu sendiri, atau oleh perusahaan pihak ketiga yang berspesialisasi dalam riset pasar. Dapat dilakukan dalam bentuk survei, pengujian produk, dan kelompok fokus. Kelompok fokus ini maksudnya adalah Focus Group Discussion atau FGD. Subjek tes biasanya diberi kompensasi dengan sampel produk atau mendapatkan bayaran untuk waktu mereka. Subjek tes ini adalah sampel atau sampling atau orang yang disurvei. Riset pasar adalah komponen penting dalam penelitian dan pengembangan produk atau layanan baru sebuah bisnis. Jadi sangat penting untuk dilakukan. Komponen yang ketiga adalah digital marketing. Digital marketing menjadi aspek selanjutnya yang wajib dipahami untuk memaksimalkan marketing produk. Digital marketing ini memiliki definisi sebagai penggunaan internet, perangkat seluler, media sosial, mesin pencari, dan saluran lainnya untuk menjangkau konsumen dan meningkatkan penjualan. Beberapa pakar pemasaran menganggap pemasaran digital sebagai upaya baru dalam dunia marketing yang dibutuhkan untuk mendekati pelanggan dan memahami bagaimana pelanggan berperilaku dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Digital marketing menargetkan segmen tertentu dari basis pelanggan dan bersifat interaktif. Digital marketing dilakukan dengan tujuan meningkat dan mencakup
iklan hasil pencarian, iklan email, dan tweet yang dipromosikan, apapun yang menggabungkan pemasaran dengan umpan balik pelanggan atau interaksi dua arah antara perusahaan dan pelanggan. Ini sekarang banyak dilakukan menggunakan media sosial melalui program live ya, ada live TikTok, ada live IG dan sebagainya. Ini dirasa cukup efektif saat ini. Internet marketing berbeda dari pemasaran digital. Internet marketing adalah iklan yang hanya ada di internet. Sedangkan digital marketing dapat dilakukan melalui perangkat seluler, di platform kereta bawah tanah, dalam video game, atau melalui aplikasi smartphone. Dalam istilah digital marketing, pengiklan biasanya disebut sebagai sumber. Sedangkan anggota iklan yang ditargetkan biasanya disebut penerima. Sumber sering menargetkan penerima yang sangat spesifik dan terdefinisi dengan baik. Ya, misalnya segmen-segmen yang lebih fokus. Misalnya segmen kelompok milenial atau segmen perempuan atau segmen-segmen yang lain. Misalnya, setelah memperpanjang jam larut malam di banyak lokasinya, McD perlu mengumumkan hal tersebut. Ini menargetkan pekerja shift dan wisatawan dengan iklan digital karena perusahaan tahu bahwa orang-orang ini merupakan segmen besar dari bisnis larut malamnya. Jadi ini adalah contoh kasus pada McDonald pada saat mereka memutuskan membuka outlet 24 jam. McD atau McDonald mendorong mereka untuk mengunduh aplikasi pencari restoran baru, menargetkan mereka dengan iklan yang ditempatkan di ATM dan pompa bensin, serta di situs web yang diketahui sering dikunjungi pelanggannya di malam hari. Iklan-iklan melalui situs-situs web maupun melalui aplikasi-aplikasi yang kira-kira banyak dibuka atau banyak di view oleh konsumen pada saat malam hari. Komponen aspek pemasaran keempat adalah promosi produk. Dalam hal karir, promosi mengacu pada peningkatan pangkat atau posisi karyawan dalam struktur hierarkis. Sedangkan dalam dunia marketing, promosi produk mengacu pada cara yang dilakukan untuk memperkenalkan produk sehingga penjualan dapat meningkat dan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada bisnis atau kepada perusahaan. Promosi produk memerlukan fitur-fitur seperti melalui iklan atau harga diskon dari produk atau layanan tertentu. Promosi produk juga dapat diklasifikasikan sebagai penjualan atau spesial. Promosi dapat terjadi dalam berbagai cara, mulai dari bisnis, pemasaran, dan karir. Perusahaan dan usaha kecil sering menggunakan promosi produk sebagai alat pemasaran untuk mendatangkan pelanggan. Promosi suatu produk dirancang untuk menyoroti merek baru atau barang tertentu. Misalnya, promosi pemasaran dapat memperkenalkan item makanan khusus di restoran
atau jual beli satu di supermarket. Di tengah perkembangan teknologi digital seperti sekarang ini, ada banyak cara promosi yang dapat dilakukan oleh sebuah bisnis, seperti melalui internet, media sosial, hingga menggunakan jasa influencer melalui endorsement. Sebagai pemilik bisnis, wajib untuk memahami perkembangan zaman, sehingga dapat menyesuaikan promosi yang digunakan agar mudah diterima oleh target pasar. Selain influencer, sekarang mungkin istilah yang lagi rame juga buzzer ya. Buzzer itu pendengung, orang yang selalu menyuarakan. Kemudian komponen aspek pemasaran yang kelima adalah analisis kompetitor. Selain melakukan promosi produk, juga perlu melakukan analisis kompetitor. Analisis kompetitor ini mengacu pada kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi yang dikumpulkan tentang pesaing, pelanggan, dan faktor pasar lainnya yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif bisnis. Analisis kompetitor ini sangat penting karena membantu bisnis memahami lingkungan kompetitif mereka dan peluang serta tantangan yang dihadirkannya. Bisnis menganalisis informasi untuk menciptakan praktik bisnis yang efektif dan efisien. Analisis kompetitor dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang dapat ditindaklanjuti dari beragam sumber yang diterbitkan dan tidak diterbitkan. Dikumpulkan secara efisien dan etis. Artinya etis itu dengan cara-cara yang legal. Idealnya, sebuah bisnis berhasil melakukan analisis kompetitor dengan mengembangkan potret pasar yang cukup rinci, sehingga dapat mengantisipasi dan menanggapi tantangan dan masalah sebelum muncul. Komponen yang keenam adalah branding produk. Jika Shakespeare ya, seorang budayawan dan sastrawan zaman kuno, menulis hari ini, dia mungkin akan mengabaikan kalimat yang pernah disampaikan, yaitu apakah arti sebuah nama. Apalah arti sebuah nama gitu ya. Yang kita sebut mawar atau dengan nama lain apapun akan berbau manis. Mengapa? Karena penelitian telah menunjukkan bahwa kemungkinan besar menempelkan mawar di kaleng Coca-Cola atau bungkus McDonald akan benar-benar membuat orang menganggapnya berbau jauh lebih manis. Ini berbau lebih harum maksudnya ya. Brand lebih dari sekedar nama. Ini adalah jumlah total pengalaman konsumen dengan produk yang dapat dikenali. Dan mereka itu kuat. Seringkali mengarah pada keunggulan kompetitif. Juga sangat sulit bagi investor untuk menilai. Jadi brand atau nama atau brand ini sebetulnya apa ya? Kalau dibilang nama itu merek. Kalau brand itu adalah sebetulnya kesan ya. Sesuatu yang selalu diingat oleh seseorang atau oleh konsumen terhadap suatu produk. Ya, misalnya kalau
dulu sepeda motor pasti kita ingatnya Honda. Nah, itulah yang namanya brand. Kalau kita bicara susu, ya, zaman dulu adalah susu bendera. Kalau sekarang mungkin sudah berubah lagi brandnya. Brand yang telah memiliki nama pastinya beda dengan brand yang masih mendapatkan atau masih memperjuangkan nama dan diterima oleh pasar. Untuk mendapatkan nama dan dikenal secara luas oleh pasar dan target konsumen, perlu dilakukan branding. Branding ini adalah yaitu tadi membuat suatu ciri khas, membuat suatu image supaya konsumen itu selalu mengingat terhadap produk kita. Branding penting karena tidak hanya membuat kesan yang tidak terlupakan pada konsumen, tetapi juga memungkinkan pelanggan dan klien mengetahui apa yang diharapkan dari perusahaan. Ini adalah cara untuk membedakan bisnis atau perusahaan kita dari pesaing dan memperjelas apa yang ditawarkan yang membuat produk kita menjadi pilihan yang lebih baik. Ada banyak area yang digunakan untuk mengembangkan merek termasuk periklanan, layanan pelanggan, tanggung jawab sosial atau CSR, reputasi, dan visual. Semua elemen ini dan banyak lagi bekerja sama untuk membuat satu profil yang unik dan menarik perhatian. Jadi, atau jika dijelaskan secara sederhana, tidak akan ada banyak ambiguitas dan disonansi. Disonansi ini kebingungannya mengenai konsep tersebut. Namun sebagian besar, pemahaman yang kuat tentang branding membutuhkan pemahaman yang layak tentang bisnis, pemasaran, dan bahkan dasar-dasar rasional atau dasar-dasar rasionalisasi manusia. Branding adalah proses terus-menerus untuk mengidentifikasi, menciptakan, dan mengelola aset kumulatif dan tindakan yang membentuk persepsi merek di benak pemakai kepentingan atau di benak pemangku kepentingan. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kuliah kali ini mengenai aspek pemasaran. Semoga bisa dipahami dengan baik. Subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Kemudian like dan share kepada banyak orang. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Kemudian memberikan komentar di kolom komentar channel ini, khususnya untuk para mahasiswa Politeknik Gus Durian sebagai bukti kehadiran kuliah. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.